Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Lina dari SDN Sukamaju, Kecamatan Kertasari. Hari ini saya telah membaca buku berjudul Si Jamin dan Si Johan. Mengapa buku ini saya pilih? Karena buku ini menarik dari judulnya dan sampulnya. Judulnya memberi saya ingin tahu apa isi di dalamnya. Isi cerita ini adalah menceritakan seorang betes yang menjadi sersan. Dia berhasil sampai menjadi sersan walaupun ayah ibunya tidak mengizinkan. Setelah berhasil, dia menikahi seorang wanita bernama Mina dan mempunyai 2 anak, Johan dan Jimin. Lalu ia pindah ke Jakarta karena ia menderita sakit. Ia ingin berobat di Jakarta dan akhirnya sembuh. Tapi sayang, ia sering mabuk dan minum-minum sehingga istrinya sampai meninggal. Setelah ditinggal istrinya, mabuk dan minum-minum itu semakin menjadi-jadi. Anaknya si Jamin dan si Johan semakin tidak terurus. Ia mempunyai istri lagi yang bernama si Inem. Si Inem pun adalah seorang pecandu, sehingga membuat si Jamin dan si Johan semakin menderita. Suatu hari si Jamin disuruh meminta-minta. Ia harus membawa uang 5 rupiah, sehingga si Jamin sangatlah sulit karena kalau pulang nanti akan disiksa oleh ibu tirinya. Sampai ia tertidur di sebuah toko. Waktu pagi-pagi sang pemilik toko membukanya dan terlihat ada anak kecil yang sedang tidur di empernya. Lalu dibawanya, diberinya makan dan diberinya baju. Si Jamin pulang ke rumah dengan bahagia karena ia memiliki makanan, uang. Sesampainya di rumah, ia memberikannya pada adik dan ibu tirinya. Tapi di dalam saku ia menemukan sebuah cincin. Dan ibunya mengetahui itu, diambilnya cincin oleh ibu tirinya. Si Jamin akhirnya mencari supaya bisa mengembalikan cincin itu. Sampai suatu hari ia bisa mengembalikan cincin itu dan mengambilnya dari ibu tirinya. Tetapi sayang, sebelum sampai ia di rumah pemiliknya, ia tertabrak kereta. Akhirnya si Jamin meninggal. Ayahnya juga disiksa oleh para tetangga karena ia mencuri. Jadi ayahnya di penjara, si Jamin pun meninggal. Tinggal si Johan yang meronta-ronta sendiri. Ia menyesal, ayahnya menyesal karena telah melantarkan anaknya. Akhirnya setelah pulang dari penjara, ia sangat menyesal dan membawa si Johan kembali ke rumahnya. Hikmah dari cerita ini adalah menyesal kemudian tidak berguna. Orang baik pasti baik dan orang buruk pasti ada balasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.